Thayyibah Izdihar Sarjana Terapan Statistika yang akan membawakan materi untuk kita semua. Baiklah, untuk mengenal lebih jauh topik yang akan disampaikan, mari kita sambut pemateri hebat kita, Ibu Arif Thayyibah Izdihar Sarjana Terapan Statistika selaku statistisi pertama di BPS Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Bu Ari. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kalian? Lagi kuliah nggak ini? Gimana adik-adik agen? Apa sedang ada yang nyambi kuliah atau Kuliah, Bu. kuliah? Oh iya. Tetap semangat ya. Nggak apa didengerin aja. Ini sudah direkam ya Mbak Usia? Ya. Dan nanti bisa lihat rekamannya kalau misalnya ada yang terlewat. Oke, kalau begitu saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Arif Betul Izdihar, bisa dipanggil Ari. Mbak aja ya, Mbak Ari. Soalnya kalau ibu kayaknya terlalu jauh, sok muda. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya izin share tentang produk dan layanan di Badan Pusat Statistik, khususnya di BPS Provinsi Jawa Timur. Saya izin share. Sudah kelihatan belum? Sudah. Oke. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan share dengan tajuknya pelayanan statistik terpadu. Nah, jadi kalau di Badan Pusat Statistik itu semua pelayanan itu terpusat ya, jadi satu di pelayanan statistik terpadu, pelayanan khususnya data. Pelayanan data gitu. Jadi kita namakan pelayanan statistik terpadu. Di semua BPS ini ada BPS pusat yang di Jakarta itu ada, di BPS di tiap provinsi pun ada, di BPS tiap kabupaten kota pun ada pelayanan statistik terpadu. Nah, apa saja yang disediakan? Khususnya ini karena binaan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur ya. Maka kita share tentang pelayanan statistik terpadu yang ada di BPS Provinsi Jawa Timur. Jadi pelayanan statistik terpadu itu apa? Jadi pelayanan statistik terpadu itu sendiri adalah pusat layanan di Badan Pusat Statistik yang menawarkan berbagai jenis layanan terkait data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten kota. Jadi kita menyediakan data ya khususnya ya data yang dirilis BPS itu sendiri. Ada yang tahu data yang dirilis BPS? Satu aja. BPS itu menghasilkan angka apa begitu? Ada yang tahu? Langsung nggak perlu di mute ya, di open mic aja nggak apa-apa. Jadi kita lebih terbuka begitu. Mulai siapa yang tahu satu aja angka yang dihasilkan sama Badan Pusat Statistik yang biasanya di berita-berita itu loh. Ada yang tahu? Inflasi, betul. Siapa tadi? Boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Dayu. Maaf, tidak bisa on cam karena sedang berhalangan. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya Dayu. Semester berapa Dayu? Semester 4. Oh, semester 4. Keren. Ada di chat. Oh, nggak bisa buka chat. Oh, iya. Oke. Oh, saya nggak bisa buka chat ya. Jadi ini, langsung bicara aja ya, adik-adik. Saya manggilnya adik-adik aja ya. Jangan anak-anak yang terlalu jauh soalnya. Kan saya sok muda di sini. Jadi itu ya, inflasi betul sekali. Inflasi adalah salah satu angka yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik. Contoh yang lain ada pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi angka-angka yang dibutuhkan pemerintah ya untuk
mengambil kebijakan begitu. Inflasi ya sebagai kenaikan harga, terus pertumbuhan ekonomi untuk melihat perekonomian di negara kita begitu. Oke, next. Nah, ini penghargaan yang diterima oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur ya, khususnya unit pelayanan statistik terpadu. Jadi kami sudah tersertifikasi ISO, terus sudah tersertifikat pelayanan prima oleh Kemenpan RB, dan satker kami juga sudah WBBM. WBBM itu apa? Itu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oke, kita next. Nah, ini adalah 4 jenis layanan yang ditawarkan oleh pelayanan statistik terpadu. Tuh. Jadi kalau ada yang tanya, pelayanan BPS itu ada berapa? Ada 4 gitu ya. Yang pertama ada perpustakaan. Jadi ini adalah media kanal-kanal ya, atau address website yang bisa diakses untuk mengakses layanan kami. Jadi perpustakaan ada di perpustakaan.bps.go.id, sama website kami juga ada jatim.bps.go.id. Perpustakaan ini selayaknya perpustakaan ya. Jadi di perpustakaan kan ada buku ya. Jadi BPS juga menyediakan buku tapi dalam bentuk elektronik begitu. Jadi e-book yang bisa diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat. Nah, e-booknya itu isinya apa? E-booknya itu macam-macam sesuai judulnya. Jadi kalau judulnya PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, itu isinya berarti tentang angka-angka PDRB di Provinsi Jawa Timur. Gitu. Terus kalau ada buku tentang kemiskinan, profil kemiskinan, berarti isinya tentang kemiskinan. Begitu. Jadi adik-adik bisa mencari data menggunakan buku-buku itu. Jadi di dalamnya itu sudah ada angka-angka yang dirilis Badan Pusat Statistik gitu. Tergantung subjeknya apa sesuai judulnya. Terus yang kedua, ada konsultasi statistik. Nah, konsultasi statistik ini adik-adik kalau nanti ya mau mulai bikin skripsi atau mau penelitian, terus agak bingung dengan data di BPS itu ada apa enggak, data yang adik-adik cari gitu. Misal mau penelitian tentang apa ya, penggunaan internet gitu. Kan sekarang lagi banyak ya, internet itu sudah jadi kebutuhan, seperti kebutuhan primer begitu, karena setiap orang udah pasti menggunakan internet, hampir setiap orang pasti menggunakan internet begitu. Jadi pengen tahu nih penggunaan internet ini masifnya di salah satu wilayah tertentu, misal di kota Surabaya atau lebih kecil lagi di sekitaran UNESA begitu ya, di Ketinta. Di satunya tuh di mana ya? UNESA satunya di mana? Pakuan. Di sekitar situ gitu fokusnya, atau mungkin di adik-adik yang asalnya bukan dari Surabaya, mungkin ada yang dari Jombang, ada yang dari Mojokerto gitu. Pengen tahu masifnya penggunaan internet gitu. Tapi nggak tahu nih gimana ya caranya dapat penggunaan internet. Nah, itu konsultasiin aja ke halopst.web.bps.go.id gitu. Nah, di HaloPST ini nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Intinya ini di sini tuh ada 3 fitur. Yang pertama ada fitur pencarian data, di mana tapi fitur pencarian data ini juga sudah ada ya di website BPS. Jadi jatim.bps.go.id. Itu juga sudah ada pencarian data. Terus yang kedua ada chat dengan AI. AI kan lagi musim juga ya, lagi marak gitu, di mana-mana pakai AI. Nah, itu kita juga pakai AI untuk melayani konsumen data begitu. AI-nya itu jadi sudah dilatih ya untuk menjawab pertanyaan tentang data BPS. Jadi tinggal di chat aja begitu. Terus yang ketiga ada konsultasi dengan statistisi ahli. Jadi kalau pegawai BPS itu di sini fungsionalnya namanya statistisi. Jadi nanti ada pilihan itu orangnya ada. Jadi kalau adik-adik pernah menggunakan Halodoc atau pernah tahu Halodoc kan kita bisa milih dokternya, terus
spesialis dokter apa begitu kan. Nah, itu sama juga di Halo PST juga kita bisa milih orang yang akan melayani kita nanti spesialisasinya apa, apakah dia ahli PDRB, apakah ahli inflasi, apakah ahli data mikro, apakah ahli big data begitu dan lain-lain. Nah, selanjutnya selain konsultasi statistik itu juga ada selain Halo PST itu juga ada Silastik. Jadi di silastik.bps.go.id juga menyediakan konsultasi statistik. Nah, bedanya kalau Halo PST ini khusus ya untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi Surabaya dan sekitarnya, bukan sekitarnya, maksudnya seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Nah, itu bisanya di Halo PST. Tapi kalau untuk selain itu, kalau pengen cari data di Papua, di penggunaan internet di Papua ini tuh orang masih pakai kok masih sih udah marak internet apa enggak sih itu, atau pengen tahu di Kalimantan atau di Sulawesi begitu, itu konsultasinya lewat silastik.bps.go.id. Jadi untuk di luar Provinsi Jawa Timur ataupun angka nasional juga bisa dikonsultasikan datanya di silastik.bps.go.id. Oke, selanjutnya yaitu ada produk statistik berbayar. Produk statistik berbayar, oh ternyata ada yang berbayar, iya ada yang berbayar. Jadi produk BPS itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, di produk statistik berbayar ini juga dibagi dua lagi. Ada yang berbayar Rp0, ada yang berbayar sesuai peraturan PNBP. Apa itu PNBP? Penerimaan negara bukan pajak. Jadi sudah diatur dalam peraturan pemerintah, begitu ya. Nah, itu juga mengaksesnya di silastik.bps.go.id. Apa aja itu produk statistik berbayar? Itu ada data mikro. Data mikro tuh apa sih? Jadi data yang masih belum diolah gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik dilihat ini ya di angka inflasi kota Surabaya itu. Nah, untuk mencapai angka inflasi itu sudah mengalami berbagai macam pengolahan data. Datanya sudah dikali-kalikan dengan indeks-indeks yang diperlukan untuk menghasilkan angka inflasi. Terus datanya juga sudah pakai menggunakan pembobot sesuai komoditasnya begitu. Tapi kalau misalnya data yang masih fresh banget dari kuesioner nih. Jadi seperti misalkan ada beberapa survei ya yang dilaksanakan oleh BPS. Misal salah satunya adalah survei sosial ekonomi nasional. Survei ini itu mengukur namanya sosial dan ekonomi ya, mengukur sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi mengukur apa? Kesejahteraan masyarakat. Begitu dari sisi konsumsi dan pengeluaran, terus ada juga dari sisi pendidikan, dari sisi pekerjaan, sampai keuangan rumah tangga pun ditanyakan di survei sosial ekonomi nasional begitu. Jadi mengukur kesejahteraan masyarakat begitu. Nah, dari survei itu kan pasti ada kuesioner. Iya dong, soalnya gimana kita bisa mendapatkan data kalau kita tidak punya ini ya rincian pertanyaan ya. Jadi kuesioner itu isinya itu adalah rincian pertanyaan apa saja yang ditanyakan ke masyarakat. Begitu. Nah, hasil jawaban dari pertanyaan itulah yang dinamakan data mikro. Jadi masih berupa jawaban dari pertanyaan yang ada di kuesioner. Begitu. Itu data mikro. Jadi belum terlalu diolah, belum dikalikan sana-sini. Gitu ya. Masih data mikro, tetapi sudah ini ya, karena BPS harus menjamin kerahasiaan responden atau masyarakat yang sudah diwawancarai. Jadi untuk nama dan alamat responden itu sudah di-trim ya, sudah dihilangkan begitu. Terus ada rekomendasi kegiatan statistik. Nah, ini khusus instansi OPD dinas dan institusi pemerintahan lain selain Badan Pusat Statistik yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik harus mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS begitu. Nah, ini untuk jenis layanan pertama ya, perpustakaan.
bisa diakses di perpustakaan.bps.go.id atau di website BPS Jatim, jatim.bps.go.id begitu. Nah, terus ini perpustakaan itu isinya apa aja, layanan seperti apa, bisa berupa bentuk publikasi, e-book, ada berita resmi statistik, tabel, infografis, begitu. Nah, jadi kalau di perpustakaan ini adik-adik bisa mengakses e-book publikasi ya, publikasi. Jadi mencari data dari e-book yang dirilis oleh BPS begitu. Apa bedanya dengan berita resmi statistik? Jadi berita resmi statistik itu lebih singkat, jadi seperti namanya berita ya, berita resmi, jadi seperti artikel yang lebih singkat, khusus membahas indikator-indikator strategis tertentu yang rilis rutin gitu. Contohnya inflasi itu rilis tiap bulan. Jadi misal bulan yang baru ini nanti akan tanggal 2 Mei itu nanti akan rilis inflasi bulan April begitu. Jadi bulan N-1. Terus ada tabel. Tabel ini jadi data-data yang sudah dalam bentuk tabel gitu. Jadi kalau dalam publikasi data-datanya masih bentuk teks ya. Teks, terus dalam PDF juga, meskipun ada tabel juga tabelnya bentuk PDF. Nah, tapi kalau tabel ini udah bentuk Excel gitu. Jadi sudah siap untuk diolah. Lalu ada infografis. Nah, infografis ini menunjukkan data tapi menggunakan visual yang lebih baik gitu. Jadi agak tidak lebih kaku gitu ya daripada tabel-tabel biasa. Jadi dia lebih visualnya lebih baik begitu. Nah, ini untuk di BPS, website BPS ya. Jadi kalau adik-adik mengunjungi jatim.bps.go.id nanti bisa akan muncul laman ini, laman beranda. Nah, di sini ada produk ya. Produk ini berisi tentang produk-produk BPS apa aja gitu. Ada publikasi, berita resmi statistik menurut subjek, tabel dinamis, data sensus. Jadi di BPS itu ada sensus dan ada survei. Bedanya kalau sensus itu berarti semuanya dicacah. Kalau survei itu enggak semuanya dicacah. Dicacah itu diwawancara ya. Jadi enggak semua penduduk Indonesia atau enggak semua objek. Kalau misalnya sensus penduduk berarti yang objeknya penduduk di Indonesia. Kalau sensus ekonomi berarti objeknya usaha ya, usaha-usaha di Indonesia. Kalau pertanian berarti usaha pertanian di Indonesia. Jadi ada 3 sensus. Nah, datanya bisa diakses di data sensus ini, di menu ini. Lalu ada data ekspor impor. Nah, ini data tentang ya biasanya selaras dengan ini ya, biasanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, membahas perdagangan internasional. Nah, bisa jadi membutuhkan data ekspor impor ini. Ini bisa diakses di menu data ekspor impor. Nah, kalau direktori ini daftar usaha. Jadi kalau direktori konstruksi berarti daftar usaha konstruksi. Direktori industri, daftar usaha industri begitu. Terus ada infografis, berita dan metadata. Nah, ini kalau metadata ini berarti apa ya ibaratnya ya? Seperti kamus dari variabel yang dirilis oleh BPS begitu. Ada di metadata. Jadi berisi definisi dan pengukuran variabelnya dan lain-lain. Nah, ini contoh e-book ya, ada yang terakhir update ini 17 April 2025 terbit e-book atau publikasi pola distribusi perdagangan 4 komoditas strategis Provinsi Jawa Timur 2024. Nah, ini contoh untuk berita resmi statistik. Nah, berita resmi statistik ini lebih singkat ya, lebih ringkas. Jadi lebih seperti artikel daripada
buku. Kalau yang tadi lebih seperti buku. Nah, di dalam berita resmi statistik ini juga ada infografisnya. Infografisnya kalau misalnya tentang pariwisata, berarti infografisnya juga sesuai ya tentang pariwisata, tentang data yang dibahas dalam berita resmi statistik itu sendiri. Nah, pariwisata ini merupakan salah satu berita juga yang rilis tiap bulan. Jadi bersama dengan inflasi itu ada NTP atau nilai tukar petani, ada pariwisata, ada ekspor dan impor. Nah, selanjutnya ini adalah tabel. Jadi ini adalah tabel-tabel data-data ya yang dihasilkan, yang dirilis oleh BPS. Nah, ini sesuai subjeknya, di kiri ini ada subjeknya. Kalau misalnya pengen tahu data-data pendidikan, berarti pilih pendidikan. Pengen tahu data-data tenaga kerja, pilih tenaga kerja. Pengen tahu data-data penggunaan waktu, data-data ekonomi, bisa pilih di subjek yang sesuai dengan yang kita cari begitu. Terus ada ini untuk data ekspor impor. Nah, ini data ekspor impor kok bentuknya form begini ya? Iya, karena kita perlu memilih ya komoditasnya apa, ini ekspor impor yang ingin diambil, yang ingin ditarik datanya. Apakah dia ekspor, apakah dia impor, terus komoditasnya apa, komoditas itu barangnya apa gitu. Apakah itu beras, apakah itu minyak mungkin ya, apakah itu emas begitu, apakah perhiasan. Nah, itu dipilih barangnya apa. Nah, barangnya milihnya itu pakai apa? Pakai kode HS. Nah, kode HS itu bisa dicari di Google ya. Jadi misal kalau adik-adik pengen tahu impor beras. Pengen tahu impor beras di Jawa Timur. Berarti kita pilih berasnya itu dimasukkannya menggunakan kode HS. Caranya mendapatkan ketika jadi Google kode HS beras. Itu nanti muncul, nanti bisa dikopas di sini. Terus ada tahun berapa gitu ya, karena ini maksimal 5 tahun kalau nggak salah. Sekali narik data itu maksimal 5 tahun. Jadi misal pengen 10 tahun terakhir impor beras ya. Jadi nariknya berarti 2 kali, 5 tahun di awal sama 5 tahun terakhir begitu. Lalu selanjutnya di sini ada web sensus ya. Ini tentang data-data sensus. Jadi yang terakhir kita laksanakan itu adalah sensus pertanian tahun 2023. Nah, tahun depan ini kita ada sensus ekonomi. Jadi mendata usaha di Indonesia. Usaha selain usaha pertanian. Oke, selanjutnya ada layanan konsultasi statistik. Konsultasi statistik ini jika ada yang ingin ditanyakan tentang data BPS atau pengen tahu ketersediaan datanya di BPS. Misal saya pengen data, kita nih dari berbagai macam pertanyaan nih. Ada yang pengen data data yang paling aneh itu data ini, usaha yang usaha gimana ya? Jadi izin usaha gitu, usaha dengan izin apa begitu. Nah, kalau data-data yang seperti itu yang tidak dirilis BPS kita tidak punya begitu. Kalau adik-adik ingin tahu apakah data itu dirilis atau enggak, bisa ditanyakan di konsultasi statistik ini. Kira-kira BPS punya enggak ya data ini? Oh, ada lagi data tentang siswa disabilitas, siswa di sekolah luar biasa begitu. Nah, itu bisa ditanyakan apakah itu dirilis oleh BPS atau tidak gitu. Di konsultasi statistik ini adalah konsultasi untuk data-data yang dihasilkan oleh BPS gitu. Nah, ini platformnya kita ada Halo PST, nanti ini tampilannya ya, Halo PST sama Desilastik. Halo PST ini khusus untuk Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur. Kalau untuk Silastik pengen tanya data nasional atau data di provinsi lain selain Provinsi Jawa Timur bisa ke Silastik. Nah, ini untuk Halo PST, alamatnya halopst.web.bps.go.id. Ini lamannya ya. Nah, di sini ada chat AI, namanya Aida, jadi Ning Aida.
Jadi pengen tahu data apa, kita ditulis saja itu. Ini pakai bahasa manusia kok, bahasa nggak harus bahasa formal. Jadi Aida, tolong carikan data apa gitu. Tolong carikan data kesehatan misal. Atau tolong carikan angka kematian atau angka kelahiran. Bisa kita menggunakan chat AI. Cuman kalau misalnya kurang puas lagi dengan jawaban Aida, karena Aida ini kan selayaknya juga robot ya, jadi masih perlu dilatih. Nah, kalau misalnya ada yang kurang puas, bisa nih konsultasi dengan statistisi yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Tinggal pilih. Ini sudah ada spesialisasinya. Misal tadi pengen data apa ekspor impor ya, ekspor impor kita cari nanti yang spesialisasinya ekspor impor. Begitu. Nah, selanjutnya adalah produk statistik berbayar. Nah, produk statistik berbayar ini ada dua, ada yang Rp0, syarat dan ketentuan berlaku ya, dan ada yang berbayar. Berbayarnya itu pastinya berpedoman pada peraturan PNBP pemerintah gitu. Jadi masuk uangnya nanti nggak ke BPS ya, langsung ke kas negara. Nah, ini platformnya di satu tempat, baik Rp0 maupun berbayar. Ini pakai silastik.bps.go.id. Nah, ini ya, apa bedanya berbayar PNBP dengan Rp0? Kalau berbayar PNBP ini pastinya untuk semua kalangan ya, tidak terkecuali. Jadi siapapun yang mau membeli data mikro, atau ada 3 ya, ada data mikro, ada publikasi elektronik, dan ada peta wilayah kerja statistik. Jadi peta dalam ekstensi SHP itu dimasukkan di produk berbayar. Nah, untuk produk Rp0 ini sama, produk-produknya 3 itu tadi, namun yang bisa menikmati itu hanya kalangan tertentu, yaitu instansi pusat dan daerah, institusi pendidikan dalam negeri ya, seperti universitas juga termasuk. Nah, terus ada lembaga negara perwakilan negara asing dan lembaga internasional. Selain itu tidak bisa menggunakan layanan Rp0. Nah, untuk layanan berbayar itu sendiri, caranya itu bisa ini mahasiswa atau masyarakat yang ingin membeli data. Jadi memang kebanyakan yang membeli data di BPS itu mahasiswa ya, mahasiswa dan perusahaan. Perusahaan itu banyak juga beli data di BPS. Jadi siapapun konsumen datanya bisa registrasi dan login di silastik.bps.go.id lalu mengajukan pembelian data. Nah, ini untuk harga-harganya. Jadi harga-harganya nanti itu termasuk diukur dari size ya. Size dari file data mikro atau file produk statistik berbayar itu yang sudah jadi. File yang sudah di slicing. Jadi semakin banyak wilayah. Jadi misal survei sosial ekonomi nasional ya, itu kan ada dilaksanakan di seluruh kabupaten di Indonesia ya. Misal pengen membeli data survei sosial ekonomi nasional di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Sama satu lagi beli data Susenas tapi hanya di 3 kabupaten saja misal. Nah, itu harganya pasti berbeda. Pasti lebih mahal yang di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Karena size-nya akan semakin banyak, karena datanya semakin banyak juga. Nah, itu sampai dengan 1 MB itu harganya Rp20.000. Tambahan per 1000 bytes jadi Rp20. Nah, ini selanjutnya ada peta digital.
wilayah kerja statistik ini untuk peta Indonesia per kecamatan itu 12 juta peta Indonesia. Nah, ini sudah tersedia ya, ini sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi sudah diatur oleh peraturan resmi dari pemerintah tentang PNBP BPS. Nah, sekarang Rp0. Nah, kebetulan UNESA itu sudah punya ya akun Rp0. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin menikmati data Rp0, misal untuk skripsi atau untuk penelitian, misal join penelitian bersama dosen begitu ya, itu bisa ini berkonsultasi dengan fakultasnya atau dengan wali datanya. Jadi di sini bedanya kalau dengan data berbayar tadi, itu yang minta data berbayar itu adalah mahasiswa itu sendiri ya. Jadi mahasiswa langsung minta lewat akun Silastik. Tapi kalau data Rp0 nggak bisa langsung dari mahasiswa, harus dari wali data. Wali data yang dituju adalah fakultas. Di fakultas itu harus membuat akun Rp0 atas nama fakultas itu, lalu mengajukan permintaan data Rp0 di Silastik. Nah, mahasiswa kalau mau mengakses data-data Rp0 itu berarti data-datanya adalah data-data yang sudah diminta oleh fakultas ke Silastik ini gitu. Jadi kalau misalnya ada data yang belum, misal ternyata fakultas belum punya data Sakernas, survei angkatan kerja. Kalau tadi survei ekonomi ya, sekarang survei angkatan kerja. Belum punya data survei angkatan kerja, berarti kong kali kong ini nanti sama fakultasnya. Tolong mintain data survei angkatan kerja nasional ke untuk Rp0. Gitu. Nah, jadi mahasiswanya perlu berkoordinasi dengan fakultas untuk permintaan data Rp0. Begitu. Nah, terus pastinya fakultas ini harus registrasi akun Rp0. Tapi karena kalau yang belum punya ya, tapi karena ini UNESA sudah punya sepertinya. Sudah punya akun Rp0, jadi bisa tanpa melewati registrasi langsung login dan mengajukan pembelian data. Nah, untuk caranya sendiri, untuk registrasi ini, mendaftar menggunakan akun fakultas yang .ac.id. Lalu mengupload surat bertanda tangan eselon 2 di Silastik. Nanti ada pilihan suratnya, jadi harus mengajukan surat bertanda tangan eselon 2. Nanti ada tempat media sendiri untuk mengupload suratnya. Lalu akan diverifikasi oleh BPS RI. Jadi akan diverifikasi oleh BPS pusat begitu. Nah, kalau misalnya mengajukan ada yang mengajukan akun Rp0 ini, bisa menghubungi BPS provinsi ya. Kalau misalnya menunggu verifikasi dari pusat yang terlalu lama, jadi biar BPS provinsi bisa menghubungi pusat agar dipercepat verifikasinya begitu. Terus selanjutnya setelah punya akun Rp0, baru mengajukan pembelian data Rp0. Gitu. Nah, tapi sayangnya permintaan Rp0 ini ada batasannya ya, adik-adik. Jadi menurut peraturan BPS nomor 2 tahun 2019, jadi ada batasan ya untuk permintaan Rp0. Jadi untuk institusi pendidikan dalam negeri, untuk data mikro itu adalah 500 MB tiap tahun. Begitu. Jadi kalau misalnya tahun ini sudah minta dengan ukuran size data mikro sampai 500 MB, nah itu berarti sudah, kalau minta lagi udah berbayar, jadi tidak masuk Rp0 lagi begitu. Nah, ini untuk tata caranya, ini untuk membuat akun Rp0 ya. Jadi pastinya kita harus register dulu, register akun menggunakan email.ac.id.
registrasi biasa dulu. Nah, setelah registrasi biasa, nanti akan muncul ini, ada tulisannya berbayar di pojok kanan bawah. Jadi untuk registrasi pertama itu pasti semuanya berbayar. Nah, caranya untuk membuat ke akun Rupiah kita harus mengganti berbayar ini jadi 0 rupiah. Nah, gimana cara gantinya? Dari di sini ya, di akunnya, kalau misalnya fakultas, berarti nanti nama fakultasnya, kita klik lalu masuk ke menu Pusdatin dan Wali Data. Nanti akan muncul seperti ini, akun Pusdatin dan Wali Data, kita bisa isi segmentasinya apa, nama kementerian apa, instansinya apa, jadi Universitas Negeri Surabaya, fakultas, eselon 2-nya apa, nama kepala, eselon 2 berarti dekan ya, nama dekan, terus ada jabatannya apa, email unit kerjanya harus email ini ac.id. Terus telepon dan alamat. Nah, ini untuk draft bukti berisi surat ya, surat yang tadi bertanda tangan stempel dan scan eselon 2. Ini ada draftnya, jadi bisa di-download, jadi nanti ditambahin kop surat, diisikan keterangan wali datanya, nama eselon 2-nya, lalu setelah selesai, semuanya udah ditanda tangan, stempel, bisa di-choose file, masuk ke sini, dan submit. Gitu. Nah, selanjutnya akan diverifikasi oleh pusat. Nah, ini akan muncul proses verifikasi, ini berarti kalau muncul proses verifikasi ini udah masuk ke BPS pusat, namun belum di-veri, belum di-ACC begitu. Nanti sama BPS Provinsi Jawa Timur akan dibantu ya untuk proses verifikasinya, bisa dihubungi saja. Dan kebetulan karena UNESA udah punya, jadi sudah aman ya. Nah, ini berhasil verifikasi. Kalau berhasil verifikasi nanti akan muncul ya di email masing-masing begitu. Oke, selanjutnya akan di bawah ini tadi yang tadi ada berbayar akan jadi Rp 0,00. Itu artinya sudah jadi akun Rupiah. Nah, itu baru bisa mengajukan permintaan Rupiah. Kalau di pojok kanan bawahnya dari berbayar sudah ganti jadi Rp00 ya. Nah, terus sekarang cara membuat transaksi pembelian datanya. Pastinya di menu transaksi, lalu kita pilih transaksi baru, terus pilih apakah pembelian data, apakah konsultasi, karena ini pembelian data ya. Cuma tadi kalau misalnya mau konsultasi, bisa pilih menu konsultasi. Gitu. Ini pembelian data, terus, nah ini bisa tambah data di sini. Jadi data apa saja yang pengen dibeli gitu ya. Ini ada pilihannya, ada data mikro, ada publikasi elektronik, ada peta digital. Nanti data mikro, kita pilih data mikro, terus muncul nanti survei-survei yang ada di BPS. Nah, data dari survei mana yang kita mau minta, gitu ya. Ini yang paling laris ini ada ini ya, survei Angkatan Kerja Nasional sama survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, ini kalau mau tahu tentang konsumsi rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, ini masuk ke ini ya, survei Sosial Ekonomi Nasional. Tapi kalau mau tahu tentang Angkatan Kerja, tenaga kerja, pengangguran, masuknya ke survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, selanjutnya ini bisa dipilih periodenya. Kebetulan kedua survei ini sama-sama dilaksanakan 2 kali setahun ya. Kalau survei Angkatan Kerja Nasional ini dilaksanakannya Februari dan Agustus. Bedanya Februari itu untuk level provinsi, jadi angkanya yang diestimasi itu sampai level provinsi saja. Kalau Agustus itu angkanya sampai level kabupaten kota. Jadi kalau mau cari data kabupaten Angkatan Kerja yang kabupaten kota, pilihnya yang Agustus untuk yang Sakernas. Kalau yang Susenas ini dilaksanakan Maret dan September. Jadi kalau Maret itu kebalikannya, jadi di awal tahun kalau Susenas itu angkanya estimasinya sampai level kabupaten kota, kalau di yang September itu sampai hanya level provinsi begitu. Jadi kalau mau cari
data pengeluaran, konsumsi rumah tangga, itu untuk sampai level kabupaten kota, itu pastinya pilih yang Susenas Maret gitu. Nah, setelah dipilih surveinya, nanti adik-adik kita bisa mulai menghitung biayanya ini. Biayanya dapat kita ngitungnya dari mana? Dari wilayah dan variabel yang kita pilih. Jadi kalau misalnya full wilayah, ya wilayahnya jadi harganya ya full tadi sampai berjuta-juta ini. Kalau full wilayah artinya berarti kabupaten kota di seluruh provinsi di Indonesia. Tapi kalau cuman pengen Jawa Timur aja atau cuman pengen Surabaya aja, itu masuknya non full wilayah. Sama dengan variabelnya. Kalau full variabel berarti satu kuesioner semuanya dari awal sampai akhir itu include. Jadi itu semakin banyak variabelnya juga semakin mahal ya. Jadi kalau cuman pengen tahu konsumsi rumah tangga aja, pengen tahu rumah tangga di Surabaya ini mengonsumsi daging berapa banyak ya rata-rata gitu. Cuman pengen tahu itu aja, itu pakai non full variabel, pilih variabel konsumsi aja, gitu. Jangan full variabel karena akan lebih mahal kalau full variabel. Setelah itu maka kita centang deteksi bahwa data mikro ini memiliki variabel penimbang, lalu bisa minta sekarang atau masukkan keranjang. Kalau misal pengen belanja lagi ya, kayak di Shopee ya, pengen masukin keranjang dulu gitu ya, karena mau belanja lagi atau mau lihat-lihat data yang lain, itu bisa masukin keranjang. Tapi kalau udah itu aja datanya langsung minta sekarang. Nah ini langsung akan terukur ya, akan dikalkulasi oleh sistem. Jadi kira-kira estimasi harganya nanti segini. 70 ini untuk yang berbayar nanti dia akan masuk ke ini ya, akan terhitung biayanya, misalnya ini 70.000. Kalau akun Rp0 nanti berapapun di sini nanti totalnya itu jadi Rp0. Asal nggak sampai 500 MB ya. Selanjutnya diminta mengisi abstraksi ya. Abstraksi isinya perlu latar belakang, tujuan, dan metode. Gitu. Lalu bisa disubmit dan itu mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Nah, data mikro apa saja sih yang tersedia? Ya, saat ini yang tersedia ini ada Susenas, itu ya tadi survei sosial ekonomi nasional, lalu ada survei angkatan kerja nasional, ada potensi desa, ada sensus penduduk. Jadi Susenas itu isinya variabel apa aja? Ada konsumsi dan pengeluaran makanan dan non-makanan, ada status perkawinan, ada usia, partisipasi sekolah, partisipasi kerja, kesehatan, bantuan sosial, fertilitas, migrasi, bantuan sosial lagi sampai 2 kali, kontrasepsi, ASI, PASI, internet gitu. Jadi kita pilih aja topik sesuai topik yang kita mau gitu ya. Misal pengen bahas tentang bantuan sosial di masyarakat. Kira-kira apa hubungannya bantuan sosial sama kesejahteraan rumah tangga? Misal rumah tangga nih yang dapat bantuan sosial ini beneran jadi lebih sejahtera nggak sih gitu ya. Itu mengukurnya bisa menggunakan variabel-variabel di Susenas. Nah, terus Sakernas ini angkatan kerja. Berarti karakteristik pekerja, internet, jam kerja, partisipasi kerja, mismatch, pendidikan dan pekerjaan. Misal kalau adik-adik ternyata ini rata-rata ini orang yang dapat kerjaan di lapangan pekerjaan tertentu itu apakah sesuai dengan pendidikan yang ditamatkan sebelumnya gitu. Misal jurusannya pertanian, tapi ternyata jurusannya pertanian tapi ternyata kerjanya di bank gitu, itu mismatch ya. Itu juga bisa diukur, bisa jadi satu penelitian sendiri itu. Lalu ada komuter itu yang pulang pergi dalam 1 hari ya ke kota atau kabupaten yang berbeda. Jadi misal tinggalnya di Sidoarjo tapi kerja di Surabaya, sebaliknya tinggalnya di Surabaya kerja di Sidoarjo. Tapi kalau dalam 1 hari itu pulang pergi, tidak bertempat tinggal di tempat yang sama dengan
kerjanya, tempat kerjanya, itu berarti dianggap komuter. Kalau ada pendapatan upah dan gaji, pengangguran, pencari kerja, begitu. Selanjutnya ada potensi desa. Nah, potensi desa ini sarana prasarana pada desa ya. Jadi ada tidaknya fasilitas puskesmas misal. Jadi jumlah desa yang memiliki fasilitas puskesmas. Terus atau desa mana saja sih yang nggak punya sarana pendidikan? Misal nggak ada sekolah sama sekali di desa itu. Apakah masih ada sih di Jawa Timur yang masih belum punya, yang desanya masih belum punya sarana pendidikan? Begitu. Lalu selanjutnya ada jarak, waktu, dan tempuh terhadap akses fasilitas. Jadi misal dari desa itu pengen kalau ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat itu harus menempuh berapa lama kilometernya atau waktunya berapa lama. Nah, ini PODES ini bisa kita manfaatkan ya sebagai data infrastruktur. Jadi sudah maju nggak ya desa itu, jadi diukur dari sarana kesehatannya, sarana pendidikannya, begitu. Dan ada lagi keberadaan internet. Di desa itu apakah ada keberadaan internet atau tidak. Lalu siaran televisi, terus ada kriminalitas, pemukiman, bencana alam, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada sensus penduduk, cuman karena sensus ya dilaksanakannya terakhir ini tahun 2020. Jadi untuk datanya terakhir tahun 2020. Gitu. Dan yang terakhir adalah jenis layanan rekomendasi kegiatan statistik. Nah, ini untuk instansi OPD dinas selain BPS yang melaksanakan kegiatan statistik ini harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik. Gitu, mungkin sekian ya, kita langsung kita praktek ke aja. Jadi paling enggak agen kita harus bisa cari ini ya. Paling enggak kita harus tahu gimana caranya nyari data di website BPS. Nah, ini website BPS ya yang sudah dikenalkan tadi. Nah, ini ada fitur pencarian data di sini. Lalu di sini untuk produknya apa aja. Nah, itu paling sering misal ada yang minta data pengen tahu kemiskinan, bukan kemiskinan, angka kemiskinan terbaru. Nah, angka kemiskinan, karena kemiskinan itu termasuk indikator strategis, berarti kita masuk ke berita resmi statistik, indikator strategis yang rilis 2 tahun sekali. 2 kali setahun. Rutin 2 kali setahun. Jadi kita caranya di berita resmi statistik. Misal cari aja kemiskinan. Nah, ini. Ada nih, persentase penduduk miskin di Jawa Timur September 2024 turun menjadi 9,56%. Nah, ini angka kemiskinan terbaru yang rilis di berita resmi statistik. Ini juga ada lagi sebelumnya rilis di 1 Juli, ini di 15 Januari ya. Ini di 1 Juli. Lalu tentang kemiskinan bisa dicari di sini. Atau kalau di publikasi ada nggak ya e-booknya tentang kemiskinan? Kita cari aja di filter. Di sini bisa dicari ya. Profil kemiskinan Jawa Timur 2024 dan 2023. Itu bisa dicari, data-datanya ada di dalam ini semua. Terus kalau di tabel itu kalau di sini berarti di statistik menurut subjek. Cari aja di sini. Miskin. Mungkin nggak tahu ya mau cari di subjek mana, cari aja di sini miskin. Nanti akan muncul beberapa terkait ya. Penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, atau mau cari lewat subjeknya bisa konsumsi dan pendapatan. Nah, ini dicari satu-satu. Moga ada kemiskinan ya di sini. Coba buka satu-satu ya, konsumsi, pendapatan. Oh, ada di jumlah penduduk miskin. Terus di tenaga kerja ada nggak kemiskinan? Oh, ternyata tidak ada, begitu. Bisa di searching satu-satu ini.
Ini adik-adik kalau udah tamat hafal data-data di BPS mungkin langsung kepikiran nih pengen buat penelitian seperti apa gitu. Kira-kira enaknya variabel apa dihubungkan dengan variabel apa, kemiskinan dihubungkan dengan apa, misal bantuan sosial atau apa begitu. Ini untuk statistik menurut subjek. Sekarang untuk tabel dinamis, jadi adik-adik menyusun tabel sendiri. Jadi kita bikin tabel sepengennya kita, misal pengen tenaga kerja ya. Pengen tahu tingkat pengangguran terbuka, pilih aja variabelnya apa, terus tahun berapa, misal tahun terbaru. Terus mau di kabupaten mana, enggak semuanya. Tambah, kalau udah semua, submit. Nanti akan muncul tabel yang kita inginkan. Jadi TPT, tingkat pengangguran terbuka tahun 2024. Gitu. Nah, ini dibuka-buka ya, ini nanti adik-adik sambil habis ini buka-buka websitenya. Terus ini ada, data sensus dulu ya. Data sensus. Nah, ini data-data khusus sensus. Ada 3 sensus besar di BPS, ada sensus penduduk, pertanian, sama ekonomi. Misal pengen tahu data sensus penduduk, pilih tahun berapa. Untuk 2020 ada sensus penduduk, ada long form. Long form bedanya itu variabelnya lebih detail ya daripada sensus penduduk. Nah, ini bisa dilihat data-datanya mau apa yang dicari, apakah jumlah dan distribusi penduduk, keluarga dan struktur rumah tangga, mobilitas, disabilitas, pendidikan, kelahiran, kematian, perumahan. Selanjutnya ada data ekspor-impor. Nah, ini juga kita pilih-pilih sendiri. Kita masukkan soal yang kita mau, misal ekspor. Pengen tahu ekspor tahun 2025 ekspor apa ya? Pengen tahu ekspor beras tapi harus dimasukkan kode HS-nya, maka kita search dulu kode HS beras. Nah, maunya ini white rice ini ya, 106.30. Tadi berapa digit? Kode HS 8 digit ya. Ini misal non beras giling, non basmati yang sudah digiling. Ada tidak? Coba ini deh. 106.30. 106.30. Nah, ini 106.30, lalu bisa pilih sesuai beras yang ingin ya, beras glutan. Terus pilih pelabuhan. Pelabuhan apa kita ya? Pelabuhan Perak ya. Tanjung Perak. Pilih negara, pengen tahu dari negara Vietnam misalnya. Beras, terus bulan Januari, misalnya Januari 2025. Tabel. Nah, ini dia ekspor impor. Data ekspor impor nasional HS 2 digit. Ini yang 2 digit ini yang nasional bulanan. Data ekspor impor nasional. Kalau ekspor impor yang ini tidak tersedia, jadi yang dari Tanjung Perak tidak tersedia. Mungkin kita bisa cari, nggak usah pilih negara ya, coba. Sorry, refresh dulu aja. Ekspor, kode HS full 2025 130. Ini ya. Atau nggak usah pelabuhan, nggak usah negara, kita pilih aja bulannya Januari misal. Ada nggak?
Oke, tidak ada. Jadi adanya data ekspor impor bulanan tahun beras, data ekspor impor bulanan tahun 2025. Oh, berarti di bulan Januari itu tidak ada ekspor gluten rice semi field ini ya, ODHS ini. Di bulan Januari 25 tidak ada. Cari yang lain, misal data impor, bisa kita pilih impor. Gitu. Itu untuk data ekspor impor. Selanjutnya ada direktori. Nah, ini untuk daftar usaha-usaha ya, direktori. Terus infografis, ya sesuai namanya, berarti infografis yang dirilis BPS. Terus ada berita, ini berita-berita yang BPS ya. Terus ada metadata. Nah, ini metadata seperti kamusnya data di BPS. Pengukurannya seperti apa, definisi variabelnya seperti apa. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC. Halo, adik MC. Baik, terima kasih Mbak Ari. Sisa Mbak Widya udah ini ya, udah on ya. Baik, Mbak Aris, terima kasih Silakan Mbak atas Widya sebagai materi yang MC. telah dipaparkan. Sangat baik, Ibu. Terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Sangat inspiratif dan teman-teman semua kita bisa merasakan nih kalau insight yang kita dapatkan sangat luar biasa. Baik, saya akan membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Teman-teman bisa mengaktifkan raise hand terlebih dahulu, kemudian setelah saya mempersilahkan, silahkan sebutkan nama dan pertanyaan yang ingin diajukan. Silakan Mbak Diva. Kayaknya Mbak Widya sinyalnya agak ini ya, terganggu untuk koneksinya. Langsung aja Mbak Diva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan dijelaskan ada data yang bisa kita akses yang Rp0 tadi, Ibu. Nah, saya izin mau bertanya, apa bedanya data yang kita akses melalui akun Rp0 tadi dengan data yang bisa kita akses melalui web BPS secara umum? Karena kan ibaratnya sama-sama gratis gitu ya, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ade Diva.
Ya, jadi untuk bedanya sama-sama gratis ya, cuman untuk Rupiah itu kita fokuskan aja ke layanan produk statistik berbayar. Jadi untuk 3 produk yang data mikro, publikasi elektronik yang tanpa watermark ya, publikasi elektronik tanpa watermark, karena kalau di website itu publikasi elektroniknya sudah ada watermarknya. Jadi kalau misalnya pengen yang tanpa watermark, bisa beli di silastik.id. Terus ada lagi peta wilayah kerja statistik gitu. Jadi ada khusus 3 data itu. Kalau misalnya selain kalangan tertentu itu harus membayar untuk mendapatkan data itu. Tapi kalau misalnya dari institusi pendidikan pemerintah, terus ada dari lembaga pemerintah itu bisa menikmati layanan Rupiah untuk 3 produk itu dengan batasan permintaan tertentu gitu. Jadi kalau untuk yang tadi disebutkan untuk lembaga pendidikan ya, seperti universitas perguruan tinggi itu maksimal 500 MB tiap tahunnya. Cuman selain itu, selain data produk statistik berbayar ini yang di luar 3 itu semuanya gratis. Selain layanan produk statistik berbayar itu. Jadi layanan Rupiah itu fokus ke 3 produk itu gitu ya. Jadi 3 produk yang bisa kita dapatkan dengan Rupiah tanpa harus membayar. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau ini ya, mungkin adik-adik kalau belum kepikiran, mungkin karena belum ini mencoba menelusuri website BPS mungkin. Kalau misalnya sudah menelusuri, mungkin mulai oh ada yang angkat tangan deh Bang. Mungkin kalau sudah menelusuri mulai terpikirkan pertanyaannya. Boleh Mas Rizky dulu tadi ya. Setelah itu ada Mbak Nisa. Monggo Mas Rizky. Sepertinya masih mute ya. Masih, iya, belum terdengar suaranya. Masih belum ada suaranya, Mas Rizky. Dilepas saja. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya ingin bertanya tentang data yang berbayar tadi. Apakah data yang berbayar tadi hanya bisa digunakan oleh pihak swasta atau pihak yang perseorangan juga yang selain swasta? Terima kasih. Oke, terima kasih Adik Muhammad Rizky. Jadi pertanyaannya saya ulang ya, data yang berbayar tadi apakah hanya pihak swasta aja yang bisa, maksudnya perusahaan gitu ya mungkin ya? Enggak harus itu. Jadi ibu rumah tangga pun kalau misalnya pengen membeli data BPS itu bisa. Jadi tidak terbatas sesuai kalangan. Yang penting bisa memenuhi kelengkapan berkas yang kita perlukan. Misal contoh abstraksi yang isinya latar belakang, tujuan penelitian, sama metodologi penelitian. Situ Bunda. Kalau apa kok? Saya masih bisa. Dia masih bisa isi. Kalau misalnya masih bisa memenuhi itu, bisa membeli data di BPS begitu. Nah, jadi siapapun tidak terbatas untuk yang berbayar. Nah, yang terbatas itu yang Rupiah gitu ya, karena harus kalangan tertentu saja seperti pemerintahan, Ini nggak bisa isi lagi. perguruan tinggi gitu.
Dia udah bisa ngitung, aku nggak tahu Mbak. Baik, silakan Mbak Binti, Mbak Nisa ya panggilannya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Binti Harunisa, izin bertanya. Ini kan tadi ada 4 jenis layanan. Salah satunya yaitu konsultasi statistik. Saya izin bertanya, bagaimana alur atau prosedur bagi kita sebagai mahasiswa jika ingin melakukan konsultasi statistik melalui pelayanan atau konsultasi statistik tersebut? Apakah bisa dilakukan secara daring maupun luring, dan bagaimana? Gitu aja, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bisa. Ya, jadi konsultasi statistik bisa online, bisa offline. Kalau offline pastinya semua layanan yang untuk offline ya. Kalau mau offline pastinya perlu datang ke BPS gitu. Tapi kalau mau online itu ada platform atau address websitenya sendiri-sendiri gitu. Seperti yang saya tunjukkan tadi di PPT ya, di bahan tayang. Nah, kalau misalnya adik-adik ada pengen konsultasi nih, tapi nggak bisa ke BPS, jauh gitu, atau karena lagi mager aja gitu ya ke BPS, bisa aja pakai layanan online-nya gitu. Ya. Nah, terus kita pengen online aja nih konsultasinya. Nah, terus kita lihat data yang ingin kita konsultasikan itu wilayahnya di mana? Apakah data Provinsi Jawa Timur sampai ke kabupaten kotanya di Provinsi Jawa Timur atau di luar Jawa Timur gitu. Kalau di luar Jawa Timur bisa masuk ke silastik.bps.go.id, tapi kalau di Jawa Timur bisa ke halopst. halopst.web.bps.go.id. Saya ya, halopst.web.id. Nah, di sini pertamanya harus login dulu ya. Pilih konsultasi sekarang, nah terus login dulu. Loginnya sebagai Gmail aja. Sebagai Gmail. Terus di sini isi data diri. Kalau sudah bisa disimpan. Nah, kalau sudah selesai mengisi data diri, baru kita klik lagi nih konsultasi sekarang. Nah, ini saya pilih sesuai spesialis ya. Kalau dokter, di dokter spesialis. Nah, ini kita cari spesialis yang sesuai dengan yang kita mau. Apakah misalnya inflasi, oh kita pengen konsultasi data seputar inflasi dan harga nih, bisa pilih Ning Mayvita. Terus pengen tahu industri, bisa pilih Ning Cepina. Bisa buat reservasi aja. Nah, reservasinya itu minimal 1 jam ya, minimal 1 jam. Jadi kalau misal sekarang jam 10.39 ya, jadi minimal kita buat jam 11.39 begitu. Jadi misal di tanggal yang sama, pengen konsultasi terus jam 11.40 ya misalnya. Salah. 11.40 EM. Topiknya ingin data industri. Nah, lalu kirim. Nah, itu untuk hari kalau bisa menyesuaikan. Pengen hari lain misal tanggal 28 gitu. Terus jamnya pengen pagi aja. Sebelum kuliah nih kira-kira jam 8. Kita bukanya mulai jam 8 ya. Kirim begitu. Nah, nanti akan ada notifikasi apakah konsultasinya diterima pada jam yang sama dan yang melayani sama seperti yang kita pilih, ataukah konsultasinya diterima pada jam yang sama tapi yang melayani beda gitu. Misal karena
yang kita pilih sebelumnya itu ada kesibukan lain, maka dialihkan ke petugas lainnya. Terus bisa jadi petugasnya sama kita yang kita pilih tadi, tapi jamnya mundur karena kesibukan pada jam saat itu, jadi jamnya mundur misal di siang hari. Begitu nanti ada notifikasinya. Dan notifikasinya sudah berisi alamat Google Meet ini. Jadi tinggal kita klik linknya, kita masuk ke alamat Google Meet-nya, terus kita bisa video call-an. Gitu. Baik, Mbak Ari, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang sedang menyusun penelitian di sini? Ada yang lagi bikin jurnal, mungkin sama dosennya. Atau mungkin ada yang sudah mau skripsi ya? Pengen kepikiran, saya pengen cari, pengen skripsi tentang ini, kira-kira di BPS adanya data apa gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan adik-adik. Barangkali ada yang ingin bertanya, mumpung ada Mbak Ari, jadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Ada yang angkat tangan? Adik Iya, Dayurati. Permisi Mbak, izin bertanya. Jadi untuk data yang tersedia di BPS sendiri itu, kalau boleh tahu tuh paling lama itu di tahun berapa ya Mbak? Karena kadang itu butuh data yang cukup lama gitu, misalkan dari 1990, itu apakah memungkinkan atau tidak datanya ada di BPS gitu Mbak? Terima kasih. Iya, sama-sama. Oh, pasti analisisnya mau time series ini, jadi butuh rentang waktu yang lama, interval waktu yang lama. Nah, kalau tergantung data apa begitu. Kalau misalnya yang ada itu dari 90-an itu ada kita namanya Jawa Timur dalam angka. Window. Nah, kita itu ada namanya publikasi Jawa Timur dalam angka. Itu publikasi yang paling lama. Dari 90-an ada. Ini terbaru 2025, kita cari yang paling akhir, maksudnya paling lama ya. Oke, ini 9, sudah mulai 90-an. Nah, ini 90 ya tadi nanyanya. Nah, ini karena publikasi lama, jadi dia bentuknya scanan gitu ya PDF-nya. Nah, variabel yang ada di dalam publikasi ini, Jawa Timur dalam angka ini, yang tersedia dari tahun 90-an. Mari kita lihat variabelnya apa aja. Ini misal letak tinggi luas daerah kabupaten atau kota, terus nama dan tinggi gunung, nama dan panjang sungai, iklim, keadaan cuaca tiap bulan, banyak hari hujan. Nah, data-data seperti ini yang ada dari tahun 90-an begitu. Banyaknya perkara pidana. Ini apa tadi? Sosial ya, banyaknya sekolah, murid. Tuh, misal pengen lihat pertumbuhan fasilitas pendidikan, banyaknya sekolah, murid, dan guru. Tuh, bisa dari tahun 90-an. Begitu. Jadi, ya mungkin kita bisa lihat di sini ya, dari publikasi yang tahun-tahun lama itu. Misal, ini ada yang 1970. Coba kita cari. Oh, ada sensus perindustrian tahun 1964. Begitu.
kita cari dari publikasi di sini ya, di filter tahun. Kira-kira yang dari tahun 90 ini datanya apa aja? 1989 ini ada neraca bahan makanan, data-data tentang neraca bahan makanan. Ini ada struktur ongkos dan penggunaan tenaga kerja, terus ada daftar nama alamat hotel, statistik industri besar sedang. Kita carinya di filter tahun ini aja gitu ya. Bagaimana Adik Dayu? Baik-baik. Jadi memang itu ya tidak tersedia datanya itu dalam bentuk tabel. Jadi tersedianya dalam bentuk publikasi ya, Mbak. Iya, apalagi untuk tahun-tahun lama. Jadi apa namanya diketik lagi gitu dari publikasi. Apalagi publikasinya foto ya, dia scan-nya yang scan foto itu, foto buku lama. Jadi diketik lagi gitu. Kalau mau menjadikan ke tabel. Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Barangkali ada penanya selanjutnya, adik-adik. Keren ini tadi Mbak Dayu mau bikin penelitian tentang apa, Mbak Adik Dayu? Boleh share nih, mungkin yang lain bisa terinspirasi. Untuk sejauh ini masih rencana aja, itu lebih ke tentang jejak ekologi di Indonesia seperti itu. Untuk variabel Y-nya. Nanti melihatnya itu dari apa ya, lupa deh. Pembangunan manusia seperti itu. Oh iya, bagus. Berarti nanti Keuangan analisisnya juga, pakai, iya. oh iya, analisisnya pakai time series ya, yang tentang data deret waktu gitu ya. Iya, memang butuh Luar banyak, biasa. kurang lebih 30 tahun seperti itu. 30 tahun. Oh iya, sampai 2020-an sih ya, dari 1990 sampai 2020-an 30 tahun. Boleh, keren sekali. Iya, Yang lain mungkin bisa terinspirasi dengan Adik Dayu ya. Kita bikin penelitian-penelitian seperti tadi jejak ekologi ya. Mungkin ada yang lain jejak yang lain. Jejak kemiskinan, misal perkembangan kemiskinan. Tapi kalau kemiskinan nggak dari 90-an ya datanya. Mungkin kira-kira pemberantasan kemiskinan di Indonesia ini sudah dari kurun waktu 10 tahun terakhir itu bagaimana sih gitu? Apakah sudah baik? Atau ya itu banyak ya topik yang bisa kita bisa kita elaborasi menggunakan data-data BPS. Baik, adik-adik, masih ada yang ingin bertanya? Atau sudah nggak ada yang nanya? Sepertinya Atau sudah mau lewat lagi yang bertanya. Sudah ya. Mungkin bisa saya cukupkan untuk sesi tanya jawab ini. Oke. Baik, terima kasih kepada Mbak Ari atas penjelasannya yang sangat informatif. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta atas antusiasmenya dan partisipasinya dalam sesi tanya jawab ini. Baiklah teman-teman, usai sudah rangkaian pemaparan materi dari narasumber kita yang hebat dan inspiratif ini,